Pengen lihat nggak pemilih Prabowo hasil tekanan, hasil intimidasi, hasil intervensi, hasil dibeli oleh bansos? Pengen lihat nggak? Nih, coba lihat nih, model pendukung Prabowo yang dibeli, yang diintimidasi, yang ditekan. Prabowo Gibran sudah unggul di semua TPS. Tapi di TPS gua, Anies sama Cak Imin nomor 1, Bong. Masa bisa begitu? Nggak mungkin. Maksudnya, pasar nomor 1. Kalau suaranya mah curi ya. Ada pula lagi nih berita nih. Prabowo Gibran dipastikan menang di 36 provinsi. Prabowo Gibran menang di 36 provinsi. Terus Anies sama Cak Imin menang di berapa provinsi, Pong? Kalau sama Pak Prabowo cuma dikasih 2 provinsi aja itu. Prabowo tega amat. Ini dikasih menang 2 provinsi doang. Lebih tega lagi Ganjar sama Mahfud. Nggak dikasih menang di semua provinsi sama Pak Prabowo. Sorry ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Casah. Lu mencabut-cabut aja. HP gue udah ganjar ini. Ini lo juga ngecas dari tadi 17% mulu kagak naik-naik. Sudahlah, memang HP kalian berdua itu macam Ganjar. 17% nggak nambah-nambah. Jangankan nambah, Bang. Yang ada malah turun jadi 16%. Percaya nggak suara saya segitu? Iya, percaya. Ya percayalah. Orang suaranya cuma 16%. Datanya kan ada di KPU. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Mau diurus juga bakal percuma karena angkanya tetap segitu aja. Bang Bayu, percuma Kak, suaranya segitu-gitu aja, kagak bakalan nambah. Nah, iyalah, suaranya pun perbandingannya jauh banget. Paslon 01 24%, paslon 02 58%. Jadi persentasinya pun jauh. Baiknya disebutkan berapa persentase yang ideal. Menurut Anda, idealnya berapa persen Pak untuk maju ke putaran kedua? Maksimal angka 30%. Suara cuma di bawah 30% aja pakai mau 2 putaran. Kalau mau 2 putaran sono lari ke JIS. Mau 2, mau 3, mau 4, mau 10 bebas. Suara 01, 03 pun kalau digabung nggak bisa itu mengalahkan 02, ya kan? Saya belum melihat kekalahan. Ya elah Pak, udah jelas kalah masih aja kagak mau ngalah. Suara paling kecil, risiknya paling kenceng. Tapi katanya tim 01 sama 03 mau ngajuin hak angket ke DPR. Kita akan diketawain oleh rakyat ini. Udahlah Pak, kok udah kalah aja. Jangan bikin rusuh negara. Pemilu sudah aman dan damai. Tahu bener tuh Bang. Pakai ngajuin hak angket segala. Buset. Jangan disikat. Terus diapain dong? Selesai. Coba kalian melihat gak orang-orang itu ditekan, diintimidasi, dibeli suaranya? Enggak bos. Orang-orang itu begitu bangga memilih Prabowo Subianto dan bersyukur Prabowo ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Nggak ada tuh saya melihat misal pemilih Prabowo yang menjerit-jerit sekarang, saya menyesal memilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nggak ada. Pemilih-pemilih Prabowo kalau kita jumpai itu di berbagai platform media sosial, ya itu ya senang, bahagia. Masa yang kayak gitu hasil tekanan? Ada nggak model yang kayak gini hasil tekanan? Ya minimal nggak bakalan ngonten kayak gini kalau hasil tekanan, kalau hasil intimidasi, kalau hasil belian,
minimal akan diam melihat prosesnya. Ini enggak loh. Mereka-mereka yang bangga memilih Prabowo Subianto, dan kepada akhirnya apa yang terjadi? Meledek Anies, meledek Ganjar. Kesimpulannya adalah suara Prabowo bukan hasil belian, bukan hasil tukar tambah dengan bansos, bukan hasil intimidasi. Ya, kalau orang diintimidasi, tidak mungkin buat konten seperti ini. Kalaupun buat konten, itu pasti sundar sindir tuh. Ini orang happy banget loh. Melihat fakta sekarang Prabowo menang, happy banget. Gak ada rasa penyesalan telah memilih. Bahagia bersyukur yang ada. Ya, ini penting untuk membatalkan seluruh argumen busuk mereka 01 dan 03. Untuk membatalkan. Beberapa kali saya tayangkan. Tujuannya satu, untuk membatalkan, untuk mematahkan. Penting supaya masyarakat awam itu tidak dibodoh-bodohi terus. Tidak dijadikan objek sebagai pembodohan. Begitu ya. Tuh. Karena beberapa hari lagi akan Lebaran, saya pribadi mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah kepada semuanya ya. Ya, kalau kemudian saya mengkritik macam-macam, itu hanya sebatas kritik sosial. Itu kali lagi kritik sosial, bukan personal. Menyangkut kepentingan sosial, bukan personal. Ya. Kalau personal nggak akan saya angkat. Tapi kalau urusan sosial, katakan kalau urusan dosa itu kan ada personal, ada sosial. Kalau dosa personal itu jangan diumbar. Jangan diumbar. Nggak boleh. Kita sebagai umat Islam mengumbar aib personal orang lain. Nggak boleh. Tapi kalau sudah menyangkut sosial, dosa sosial, boleh kita ikut nimbrung di dalam berkomentar. Jadi jangan dikatakan, wah itu ghibah tuh haram hukumnya. Enggak. Itu persoalan-persoalan yang menyangkut publik loh. Misal saya mengkritik fatwa wajib memilih Anies, saya kritikan. Itu bukan personal. Itu menyangkut umat. Sosial itu. Urusannya sosial. Ada lagi yang memfatwakan memilih Anies adalah Imam Mahdi, saya kritikan. Karena itu bukan personal, tapi sosial. Dia sebarkan videonya di media sosial. Dan bagi saya tidak layak sekali menyamakan Anies dengan Imam Mahdi. Hanya gara-gara urusan politik. Karena nggak bisa. Itu sosial menyangkutnya. Saya teriak lantang urusan-urusan sosial ini. Yang bagi saya akan meracuni pikiran publik, saya teriak kencang. Kalau personal ya silakan. Misal ada siapapun aja yang suka saya kritik berbuat dosa tapi personal, jinah misal jinah, suka sama suka jinah, ya itu personal, silakan aja. Beda hal bila lawan mainnya dipaksa, ini menyangkutnya sosial. Itu sosial. Tapi kalau suka sama suka ya silakan, dia yang nanggung dosanya kok. Tidak ada manusia yang dilukai, hanya dia yang bertanggung jawab kepada Allah. Ya, itu personal bedanya. Kalau sosial menyangkut sikap-sikap yang akan merugikan publik bila kita tidak ikut speak up. Itu ya, itu sosial. Dan saya di sini berbicara urusan dosa sosial, bukan dosa personal. Kemudian yang kedua, kita turut berduka cita terhadap ada puluhan orang yang meninggal di mudik lebaran kali ini ya, termasuk dari Ciamis itu ada yang kemarin kecelakaan di tol Cikampek itu ya, yang 12 orang meninggal, itu salah satunya beberapa orang Ciamis.
Nah, semuanya kita doakan yang mudik-mudik, yang kecelakaan, mudah-mudahan yang meninggal diterima di sisinya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf atas segala khilaf dan salah saya kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.